Bentar. Ya, kita tahu mineral itu dibagi menjadi dua kelompok, mineral makro dan mineral mikro. Mana mineral mikro itu mulai dari zat besi, kemudian zinc, selenium, kromium, yodium, itu termasuk di dalamnya. Tapi tentu sebenarnya mineral mikro ini banyak sekali, tapi kita hanya akan membahas beberapa yang esensial, yang banyak dibutuhkan untuk tubuh ya. Dan itu jika kekurangan itu terjadi defisiensi ya di masyarakat yang banyak ya. Nah, trace elemen ini dia disebut sebagai trace ataupun mikro itu karena kebutuhan di dalam tubuh itu kurang dari 100 mg per hari. Ya, dia disebut sebagai elemen mikro atau trace elemen. Dan dia esensial artinya harus dipenuhi dari luar tubuh ya, dari konsumsi makanan. Ini sumbernya. Nah, trace mineral itu kandungan ya di dalam setiap makanan itu akan dipengaruhi oleh di mana makanan itu diperoleh. Food source-nya depend on soil and water composition and how food are processed. Jadi dia akan tergantung dari dia tumbuh di mana ya. Kandungan zat besi atau mungkin kandungan dari yodium di dalam makanan itu tergantung lah makanan itu tumbuh di mana. Kalau itu dari tanaman itu dia tumbuhnya di mana? Karena dia akan tumbuh dari tanah. Nah, tanah itu kandungan mineralnya itu berbeda-beda di antar wilayah. Jika defisiensi itu ya tidak langsung tampak. Makanya kekurangan zat gizi mikro, terutama vitamin, mineral itu disebut sebagai hidden hunger. Itu kelaparan yang tersembunyi. Nah, karena apa? Karena kalau dia kekurangan, dia enggak nampak ada tanda-tanda. Itu pada saat terjadi mild defisiensi. Ya. Tetapi dia akan bisa nampak itu kalau sudah severe, kalau sudah kalau sudah kekurangannya itu dalam kondisi parah. Dan trace mineral itu, terutama mineral itu biasanya akan ada interaksi antara satu mineral dengan mineral lainnya. Oleh karena itu, mesti kita memperhatikan hal tersebut. Nah, interaksi antar mineral. Siapa yang berinteraksi? Ya, interaksi itu kalau sesama valensi, ya. Atau dia konsentrasi yang sangat berbeda. Satunya konsentrasinya tinggi, satunya kandungannya kecil. Lah, biasanya kandungan kecil itu kalah sama yang kandungannya besar. Kita bahas zat besi. Nanti mungkin Ibu akan cepat ya, karena Ibu hari ini akan uji ya. Ya. Jadi dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda, tentu karena ukuran tubuh yang berbeda. Sumber zat besi, saya kira Anda mesti tahu kita bedakan jadi hewani dan nabati. Dan yang hewani itu kita sebut sebagai hem iron, kalau yang dari nabati non hem iron. Nah, zat besi di dalam tubuh itu ada dua bentuk, yaitu reduced state atau kondisi tereduksi, ya. Maka ini disebut ferro. Ya. Iron has lost 2 electron, jadi kehilangan 2 elektron. Dan kondisi oxidized atau oxidized state, iron has 3 lost electron, jadi kehilangan 3 elektron. Maka disebut ferric. Kalau kehilangan 2 disebut ferro. Nah, sebagian besar dari zat besi di dalam tubuh itu it's found in 2 protein. Ditemukan terikat pada 2 protein ini. Zat besi di dalam tubuh itu terikat di dalam protein ini. Yang pertama adalah hemoglobin, ya, dan mioglobin. Sedangkan hanya sedikit dia yang berada di seluruh sel, dia sebagai komponen dari enzim. Yang lainnya itu komponen dari enzim itu. Yang paling besar zat besi itu terikat di dalam hemoglobin dan mioglobin.
Fungsi dari zat besi intinya adalah menerima, membawa, dan melepaskan oksigen. Jadi urusannya sama oksigen. Jadi kalau hemoglobin itu kita kenal sebagai protein pembawa oksigen, ya yang membawa itu sebenarnya zat besinya itu. Karena di dalam hemoglobin ada zat besi. Nah ini bentuk zat besi di dalam makanan, heme iron dan non heme iron. Nah heme iron itu ada di dalam makanan hewani maupun nabati, sedangkan non heme iron itu semuanya, all the iron in food derived from plant is non heme iron. Jadi zat besi yang ada di dalam tanaman itu semuanya bentuknya non heme. Sedangkan yang ada di dalam hewani itu sebagian besarnya kita lihat tetap non heme ya, tetapi ada heme. Heme kesimpulannya bahwa heme itu hanya ada di dalam protein hewani, yang dengan non heme itu berada di dalam nabati. Nah ini kalau digabungkan maka sebenarnya konsumsi kita sehari-hari zat besinya itu sebagian besar adalah non heme, sedangkan hanya sedikit saja yang bentuknya heme, yaitu from meat only, dari daging saja yang bentuknya heme. Nah fungsinya yang pertama adalah sebagai transport oksigen. Ya, karena tadi sudah Ibu singgung, yang fungsi ini adalah hemoglobin. Fungsi kedua, nah ini bagaimana transport? Jadi oksigen itu masukkan melalui paru. Di paru, kemudian di sana ada pembuluh darah, kemudian diikat oleh oksigen ini diikat oleh heme atau iron yang beredar melalui darah yang masuk ke dalam paru ya, pembuluh darah perifer ini. Kemudian dia mengikat oksigen, lalu oksigen itu ditangkap dan beredar ke seluruh sirkulasi. Fungsi yang kedua adalah komponen enzim. Jadi zat besi itu dibutuhkan sebagai kofaktor. Kofaktor artinya dia tidak menjadi bagian dari enzim, tetapi dia bisa menstimulasi kerja enzim. Enzim sitokrom contohnya. Sitokrom adalah satu enzim yang terlibat dalam transport elektron dalam metabolisme pembentukan energi. Jadi kalau Anda nanti akan kita pelajari yang lebih mendalam saat kita membahas tentang metabolisme zat besi, maka ketika menghasilkan energi, untuk menghasilkan energi itu ada 3 proses. Glikolisis, Krebs cycle, dan transport elektron. Nah, pada saat transport elektron inilah peran sitokrom, satu enzim yang distimulasi oleh iron. Kemudian ada enzim lain, amyloperoksidase, itu fungsinya adalah membunuh bakteri. Nah, enzim ini dia bekerja, jadi amyloperoksidase ini bisa bekerja kalau ada distimulasi oleh zat besi. Fungsi yang ketiga adalah sistem imunitas. Fe sebagai unsur penting dalam membangun sistem imunitas. Nah, tapi sebaliknya Fe itu ternyata juga sebagai media pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, intervensi menggunakan zat besi itu harus hati-hati, terutama jika diberikan pada orang yang menderita penyakit infeksi. Maka suplementasi diberikan setelah infeksinya dihilang, artinya diobati dulu infeksinya, baru dikasih Fe. Kemudian yang keempat fungsi otak. Fe sebagai neurotransmitter. Nah, selain itu, di dalam otak kita ada satu enzim yang disebut monoamin oksidase. Monoamin oksidase ini fungsinya adalah untuk meningkatkan konsumsi oksigen. Artinya, kalau kita ini kekurangan Fe, maka monoamin oksidase yang ada di dalam otak kita itu nggak bisa bekerja dengan baik. Ya, sehingga tidak bisa mengkonsumsi oksigen sel-sel kita ya, ke dalam otak kita. Ya, akhirnya otak kita nggak bisa berfungsi dengan baik, ngantukan, nggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah, zat besi di dalam tubuh itu ada 3 jalur. Kalau itu yang langsung digunakan oleh sel, yang di aliran darah, kemudian yang di
transfer melalui darah itu dalam bentuk transferin maupun yang disimpan dalam bentuk ferrin. Penyerapan zat besi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Silakan nanti Anda dipelajari status zat besi. Jadi semakin banyak kita itu punya cadangan zat besi, maka penyerapan Fe-nya itu semakin dibatasi. Tapi kalau orang yang kekurangan, maka dia penyerapannya tinggi. Gitu. Kemudian dipengaruhi oleh faktor diet. Ada yang disebut sebagai inhibitor faktor, yaitu serat, vitatanin, albumin. Itu membentuk kompleks yang tidak larut dengan zat besi, sehingga zat besinya itu sulit diserap. Sedangkan enhancer faktor itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya adalah vitamin C dan protein hewani. Nah, protein hewani itu yang kita sebut sebagai MFP faktor. Faktor associated with the digestion of meat. Jadi faktor yang ini dikaitkan dengan pencernaan dari meat ya, daging, fish, ikan, dan poultry, unggas. Itu ya MFP faktor, vitamin C, citric acid, kemudian inhibiting faktornya, pitat, oksalat, kalsium, eta, tanin. Nah ini penyerapan zat besi dari berbagai macam makanan. Kita itu penyerapannya itu loh sedikit. Beef, ya daging, sapi, sama liver, itu penyerapannya bagus sampai dengan hampir 20%. Tapi ikan itu sekitar 10% ya lebih dikit. Nah, pada makanan kita sehari-hari itu sebagian besar adalah dari tanaman. Nah, berapa penyerapannya? Kurang dari, lihat nih, kurang dari 10%. Ya, 5% itu sudah bagus. Rais ini. Itu hanya berapa nih? 2%. Artinya bahwa konsumsi zat besi kita sehari-hari itu mungkin dari kandungan di dalam makanan itu kalau dihitung cukup, tetapi setelah kita konsumsi penyerapannya hanya sedikit. Gitu ya. Sehingga kenapa banyak orang-orang yang menderita kekurangan zat besi. Nah, ininya di sini penyebabnya. Nah, jadi orang yang memiliki cadangan zat besi tinggi, maka penyerapannya semakin rendah. Jadi berbanding terbalik. Di dalam tubuh terjadi turnover dari sel darah. Sel darah merah itu dia akan dibentuk kemudian dipecah. Setelah usia berapa? Antara 90 sampai 120 hari sel darah merah itu bisa pecah. Nah, hasil pemecahan itu, zat besi itu akan didistribusi kembali. Kalau itu laki-laki, sebenarnya 95% dari kebutuhan zat besi pada laki-laki itu sudah bisa disuplai dari hasil pemecahan di dalam tadi, ya, turnover itu. Tinggal sedikit saja yang dibutuhkan dari makanan. Tetapi pada perempuan tidak bisa. Perempuan itu kehilangan darah. Ya, sebelum darahnya pecah, dia sudah keluar dulu dari tubuhnya melalui menstruasi. Sehingga kenapa yang rawan untuk kekurangan zat besi itu adalah perempuan. Ini perjalanan ya, iron root in your body. Jadi zat besi masuk ke dalam sel intestinal, kemudian diserap, dia akan diedarkan berikatan dengan transferin, lalu dibawa ke sumsum tulang atau ke otot. Ya. Kalau di sumsum tulang dia akan diproses lagi untuk membentuk Hb. Kalau kemudian dibawa ke hati itu untuk disimpan. Kalau dibawa ke otot dia akan diubah menjadi diikat oleh mioglobin, kan gitu ya. Ini adalah rutenya. Kebutuhannya ya, laki-laki dewasa dan perempuan dewasa non pregnant itu laki-laki itu separuhnya. Sementara untuk ibu hamil itu ada tambahannya. Jadi kalau ibu hamil kebutuhannya itu berapa? 26 ditambah sekian, ya sekitar 3 bulan sampai 40 ya kan, 40 miligram per hari. Kalau kekurangan zat besi ya kita high risk ya. Siapa saja yang high risk? Women in reproductive age, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita, remaja, terutama remaja putri. Toxicity itu terjadi kalau
kelebihan ya, iron overload itu yang disebut sebagai hemochromatosis dan hemosiderosis. Ya, ini kalau overload atau kelebihan asupan kelebihan. Ya, saya kira ini akan banyak dibahas nanti di metabolisme ya. Sekarang kita masuk ke yodium. Yodium itu sumbernya adalah makanan dari laut atau seafood. Nah, sebagian besar zodium itu berada di dalam kelenjar tiroid. 80%-nya. Ya. Di tubuh manusia itu mengandung 15-20 miligram. Nah, jadi sebagian besar ya 75-80% itu berada di dalam kelenjar tiroid. Kemudian sisanya itu baru masuk ke ini, the rest is in the mammary gland, kelenjar susu, kemudian gastrik mukosa dan di dalam darah. Ya, sehingga fungsi dari yodium itu pasti berkaitan dengan fungsi hormon tiroid. Apa fungsi dari apa namanya yodium atau yodium? Karena yodium itu sebagai integral part atau bagian yang tidak terpisahkan dari hormon tiroid, ya, maka hormon tiroid ini fungsinya adalah mengatur temperatur tubuh, regulate body temperature, kemudian mengatur metabolisme rate. Kecepatan metabolisme itu dipengaruhi oleh status yodium. Kalau kalian tuh kekurangan yodium, maka metabolisme rate-nya itu rendah. Anda tidak bisa gerak cepat. Kemudian reproduksi, pertumbuhan. Nah, karena tiroksin itu adalah sebagai hormon pertumbuhan. Kemudian blood cell reproduction dan juga muscle and nerve function. Ini fungsinya. Sebagian besar yodium itu dalam bentuk T3 dan T4. Ya, T3 disebut triodotironin, T4 disebut tiroksin. Nah, T4 itu disekresi sebagian besar ya. Sedangkan T3 itu 7% saja. Ini fungsinya saya kira tadi sudah. Nah, ini bentuknya. Jadi sintesis hormon tiroksin. Ini dari yodium. Jadi ini adalah bentuk kimianya dari hormon tiroksin. Ada berapa nih? Ada 4. Maka disebut sebagai T4-nya. Tiroksin T4. Karena yodiumnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Gitu. Penyerapan yodium itu sangat efektif. Bahkan bisa sampai 100%. 95-100%. Ya, jadi simpanan yodium di dalam tubuh kita itu ya kelenjar tiroid itu. Enzim akan mengoksidasi yodida di dalam makanan dan mengikatkan pada tiroglobulin. Tiroglobulin adalah suatu bentuk simpanan hormon tiroid. Jadi simpanan yodium di dalam tubuh kita itu adalah disebut sebagai tiroglobulin. Itu sebagai simpanan dari di dalam hormon ya, simpanan hormon tiroid. Nah, jadi ketika kekurangan, maka tiroglobulin ini akan melepaskan hormon tiroksin ke dalam darah. Ya, jadi ketika kita itu kekurangan asupan yodium dari tubuh, maka yodium di dalam darah itu harus dipertahankan tetap normal. Oleh karena itu, simpanannya dikeluarkan. Seperti halnya kalian. Kalian itu kan uang yang beredar Anda pegang untuk beli makan kalau Anda kos-kosan. Beli makan itu kan ya sekitar berapa? Misalkan 60.000 per hari. Nah, suatu ketika Anda kekurangan ini ya, nggak ada di dalam yang dalam dompet Anda itu kurang dari itu, maka yang terjadi adalah Anda membongkar simpanan. Artinya Anda mengambil tabungan. Gitu. Sama ketika kita kekurangan yodium dari makanan, maka simpanan hormon tiroksin ini yang diambil ya, tiroglobulin melepaskan hormon tiroid. Nah, pada saat kekurangan yodium, tubuh kita ini akan mensekresi thyroid stimulating hormone. Jadi TSH itu fungsinya adalah menstimulasi agar tiroglobulin itu melepaskan simpanannya.
Ya berupa apa simpanan tiroglobulin itu berupa hormon tiroksin tadi. Gitu. Nah, absorpsi ya, iodin diabsorpsi tadi sangat efisien. Ya. Iodine is stored in thyroid where it used for synthesis of T3 dan T4. Ya, saya kira ini absorpsinya. Defisiensi yodium ini yang kita sebut kondisi yang disebut goiter. Goiter adalah pembesaran kelenjar tiroid. Ya. Jadi defisiensi bisa terjadi karena asupan yodium yang kurang atau karena ini ada zat goiterogenik. Nah, goiter itu seperti apa ya? Goiter itu pembesaran kelenjar gondok ya, kelenjar apa namanya tiroid di leher gitu ya. Nanti Ibu tunjukkan. Nah, itu bisa disebabkan karena makanan di dalam makanan itu mengandung goitrogen. Artinya senyawa-senyawa yang bisa mengganggu penyerapan yodium atau mengganggu metabolisme yodium. Goitrogen occurring naturally in food can cause goiter by blocking, dengan memblocking, mengganggu penyerapan or utilization of yodium. Contoh goitrogenik, makanan yang mengandung goitrogen itu adalah kubis, ya, turnip, peanut, ya, kacang, soybean. Itu ada zat yang memblocking penyerapan yodium. Jika terjadi kekurangan dalam keadaan parah atau severe defisiensi selama kehamilan, jadi ibu hamil yang menderita kekurangan yodium, maka dia bisa melahirkan anak yang kreatin. Anak kreatin itu apa? Kreatinisme. Nah, ini ya. Anak yang kreatin itu adalah anak yang terhambat pertumbuhannya ya karena kekurangan yodium tadi, dia akan mengalami mental defisiensi. Spastic diplegia, ya. Diffmutism, kemudian dwarfism apa? Cebol, ya. Short stature. Tapi bukan yang kita sebut sebagai stunting, itu beda. Dwarfism di sini adalah karena kekurangan yodium tadi. Cebol, ada tahu ya cebol sama stunting beda ya. Ya kalau stunting itu dia hambatan pertumbuhan tetapi secara keseluruhan tubuhnya itu proporsional. Kalau dwarfism kan enggak ya. Nah, apa tadi goitrogen? Goitrogen itu adalah suatu senyawa ya atau tiroid antagonis yang disebutkan. Yang bisa kabin sama sementara kretinisme adalah congenital disease characterized by mental and physical retardation and commonly caused by maternal iodine deficiency during pregnancy. Itu adalah kretinisme. Nah, ini contoh enlargement of thyroid gland. Ya, ini pembesaran kelenjar gondok. Nah, kelenjar gondok ini kalau defisiensi parah ya bisa membesar seperti ini. Kondisi iodine excess itu pernah terjadi. Ya. Jadi apa ya, toxicity ya, kelebihan iodine pernah terjadi, terutama pada orang-orang yang suka makan makanan laut ya. Nah ya, terutama di China, aku in Japan and China with high intake of seaweed. Apa itu seaweed? Rumput laut. Rumput laut itu kandungan yodiumnya sangat tinggi. Nah, kalian kalau makan apa tuh? Nori ya. Ada kan itu adalah rumput laut itu. Itu kandungan yodiumnya tinggi. Nah, kenapa orang Jepang bisa kelebihan itu? Karena rumput laut itu selain digunakan untuk melapisi ya makanan-makanan, kemudian bisa jadi keripik, bisa juga digunakan untuk masak sup ya, sup rumput laut itu. Di Jepang itu banyak ya. Dijual instan, tinggal guyur air panas udah bisa. Ya, berapa kebutuhannya? Kebutuhannya sekitar 120 mikrogram per hari untuk orang dewasa. Sedangkan pada wanita hamil itu 150 kebutuhannya. Oke, sekarang kita masuk pada zinc.
Agak cepat Ibu. Ya, zinc adalah satu mineral yang sudah ditemukan tuh lama dan itu banyak terdapat di alam semesta. Ini kalau mau ceritanya itu sejak tahun 1509 itu sudah mulai kan. Oke, sekarang cerita tentang zinc kalian bisa baca-baca sendiri. Ini dulu pernah dilihat bahwa ada orang Iran ya, umurnya 21 tahun tetapi dia pendek ya. Nah, ini yang di stunting itu sebenarnya di situ. Oke, jadi sumber dari zinc itu ada yang sumber yang bagus ya, good source itu shellfish ya. Jadi kerang, macam-macam kerang itu adalah sumber zinc yang bagus. Kemudian beef, kemudian juga other red meat. Jadi daging yang merah itu adalah sumber zinc yang baik ya. Kemudian yang lumayan ya slightly less good itu whole grain. Nah, sebagian besar kita itu ya dari zinc, dapat zinc itu dari jenis tumbuh-tumbuhan ya, di mana absorpsinya itu rendah. Ini distribusinya di dalam tubuh, silakan dibaca sendiri. Ya. Peran zinc itu untuk apa? Jadi zinc itu dimetabolis di dalam tubuh itu sebagai metaloenzim. Ya, metaloenzim ada suatu enzim yang mengandung zinc serta mineral lainnya, unsur metal lainnya. Maka disebut metaloenzim. Lebih dari 200 enzim yang perannya itu dibutuhkan zinc. Dia assist immune function, dia membantu imun sistem, juga dalam penyembuhan luka. Jadi zinc itu sangat penting untuk penyembuhan luka. Orang-orang yang post operasi atau orang-orang yang luka, kalau kalian luka, minum suplemen yang mengandung zinc itu akan mempercepat kesembuhan. Ya. Kemudian growth and development, ya, pertumbuhan dan perkembangan, juga untuk produksi neurotransmitter. Dan selain itu, dia juga zinc juga berpartisipasi dalam sintesis, storage, and release insulin. Jadi orang-orang yang menderita diabetes mellitus tipe 2 itu salah satunya bisa digunakan zinc ini untuk meningkatkan produksi insulin ya. Dan nanti ada kromium, jadi pasangan antara zinc dan kromium itu sangat penting untuk orang-orang diabetes mellitus. Dan zinc juga terlibat di dalam metabolisme vitamin A. Nah, kalau tadi Ibu menyebutkan metaloenzim, apa itu metaloenzim? Metaloenzim adalah enzim yang mengandung satu atau lebih mineral as part of their structure. Jadi di dalam enzim tersebut memang di dalamnya ada metalnya. Jadi zinc ini bisa berperan sebagai cofaktor. Cofaktor artinya dia mengaktifkan zinc dari luar, mengaktifkan enzim dari luar. Tapi dia juga bisa menjadi bagian dari enzim. Maka enzim yang mengandung zinc itu disebut sebagai metaloenzim. Itu beda ya, jadi cofaktor dan sebagai komponen dari enzim. Absorpsi dari zinc itu mirip seperti Fe. Jadi kalau Anda tahu bagaimana Fe diserap ya di situ, maka itulah zinc juga. Nah, di dalam tubuh terjadi enteropancreatic circulation. Enteropancreatic circulation itu adalah sirkulasi dari pankreas menuju ke intestin dan kembali lagi ke pankreas. Nah, inilah sirkulasinya Zn. Di dalam tubuh Zn itu mengikuti enteropancreatic circulation. Di dalam darah, zinc diikat atau ditransfer atau sebagai kendaraannya. Transporternya itu adalah albumin maupun globulin. Itu di dalam darah. Jadi zinc di dalam darah diikat oleh albumin maupun globulin.
Ini faktor diet ya, itu sama seperti Fe ya, ada enhancer faktor ya. Ini ya, pitat itu juga bisa menghambat. Oke. Nah, ini adalah rute zinc. Jadi dari makanan zinc kemudian akan diserap ya, setelah diserap dia akan diikat oleh transferin maupun albumin. Jadi transferin Fe bisa mengikat zinc. Albumin maupun globulin juga bisa. Lalu dia diedarkan ke dalam darah. Ketika dia masuk ke dalam liver untuk disimpan, maka simpanan zinc stores excess as metallothionein. Metallothionein adalah suatu bentuk simpanan Zn. Oke, jadi kemudian di dalam darah dia akan dibawa menuju ke pankreas. Di dalam pankreas, zinc akan digunakan untuk membentuk enzim. Ini kan. Jadi zinc ini sangat penting untuk fungsi pencernaan. Karena zinc itu gunanya untuk membentuk enzim-enzim pencernaan. Selain itu juga untuk menstimulasi produksi insulin. Ya kan tadi ya, insulin. Oke. Dia akan dikeluarkan melalui feses ya, maupun urin. Ini distribusinya ya di dalam serum, di dalam liver dan sebagainya. Nah, kalau defisiensi zinc apa yang terjadi? Defisiensi zinc itu bisa memperparah diare. Kalau terjadi diare, itu orang-orang diare itu, anak-anak yang diare itu juga diberikan zinc. Kemudian zinc juga defisiensi zinc itu bisa menyebabkan satu kondisi yang disebut alopecia. Alopecia itu rambutnya gundul, ya tidak tumbuh. Itu alopecia. Itu bisa jadi disebabkan karena kekurangan zinc. Kemudian pada laki-laki defisiensi zinc itu menyebabkan kondisi yang disebut yang mengganggu reproduksi. Ya. Ini bisa. Ya. Sedangkan toxicity itu bisa terjadi kalau mengkonsumsi 50 ya, di atas 50 mg. Ya. Rekomendasinya untuk wanita sekitar 15 ya, 11. 11 untuk ibu hamil itu 15. Itu rekomendasi untuk zinc, konsumsi zinc tiap hari. Nah, ini yang kita sebut ini stunting ini. Sekarang kita sebut sebagai stunting. Dulu orang menyebutnya pokoknya pendek. Itu salah satunya disebabkan karena kekurangan zinc. Oke, sekarang masuk ke selenium. Ya. Nah, jam 8 ini Bu mau uji nih. Selenium itu adalah satu mineral ya, yang ditemukan pada tahun 1817 oleh John Jacob. Ya. Dalam ya, nah, tetapi ini selenium ini juga kenapa diberi nama selenium itu? This element is named Selen. Selen itu artinya moon, bulan. Nah, pada tahun 1943 ini baru ditemukan bahwa selenium itu bisa menyebabkan neoplasma pada tikus. Ya. Jadi bahwa konsumsi selenium ya sekitar 5 mg per kilogram berat badan itu kan banyak sekali. 5 mg per kilogram berat badan itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya, neoplasma ya. Sehingga selenium ini dikatakan sebagai mineral yang kalau dikonsumsi berlebihan dia berbahaya. Baru tahun 1957 itu baru dikatakan sebagai selenium sebagai nutritional essential, jadi zat gizi yang esensial.
Nah, baru tahun 73 itu ditemukan ada suatu enzim antioksidan, ya, disebut glutathione peroksidase. Itu mengandung selenium yang disebut sebagai selenoenzim. Selenoenzim ada satu enzim yang mengandung selenium. Nah, contohnya adalah glutathione peroksidase. Nah, itu adalah enzim antioksidan. Di dalam human genome, ya, dalam manusia itu ada 25 ya, selenoprotein. Ya, 25 macam selenoprotein. Selenium apa namanya? Dia berada di dalam satu ini tabel periodik itu di bawahnya oksigen dan sulfur. Selenium keduanya punya bentuk metal ya. Selenium has both metallic and non-metallic properties. Sehingga dia memiliki sifat yang unik ya. It's unique chemistry and biochemistry. Jadi selenium itu punya sifat kimia yang unik karena dia mengandung unsur metal dan non-metal. Itu yang anehnya selenium. Bentuk kimia dari selenium, selenit, selenida, selenit, selenat, selenofosfat, metil selenit, selenometionin, selenosistein, dan selenocysteine. Nah, ini yang mulai dari selenometionin, selenocysteine, ini yang tiga di bawah ini yang disebut sebagai selenoprotein. Karena ini adalah asam amino kan, asam amino, jadi ini berikatan dengan protein, maka disebut sebagai selenoprotein. Itu selenometionin, selenocysteine, selenocysteine. Sebagian besar selenium di dalam tumbuh-tumbuhan itu bentuknya selenometionin. Sedangkan selenium yang berada di dalam makanan hewani, usual level of dietary selenium is present as selenoprotein or selenocysteine. Jadi kalau yang ada di dalam sama-sama ya selenoprotein, selenoprotein yang berada di dalam tumbuhan itu bentuknya selenometionin, sedangkan yang ada di dalam hewan, makanan hewani itu sebagai selenocysteine, gitu ya. Sedangkan inorganic selenium biasanya itu digunakan untuk suplemen ya. Digunakan untuk suplemen pada animal itu adalah selenit ya, dan selenat. Ya. Fungsi utama dari selenium adalah sebagai komponen antioksidan, yaitu di dalam enzim glutathione peroksidase. Jadi fungsi utamanya. Sumbernya, ini kan, daging merah, ikan laut, udang, itu adalah sumber selenium. Oke, sekarang masuk kromium. Kromium adalah esensial mineral ya. Itu sama nih seperti enzim-enzim mineral lain itu juga terlibat di dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Terutama kromium yang positif 3 ya. Kromium ion kromium positif 3 adalah bentuk yang paling efektif. Perannya di dalam tubuh adalah help maintain glucose homeostasis by enhancing the activity of insulin. Ya. Jadi bedanya dengan zinc. Jadi antara zinc dan selenium itu bekerja harmoni. Zinc itu gunanya untuk menstimulasi produksi insulin, sedangkan kromium itu meningkatkan aktivitas insulinnya. Gitu. Jadi orang-orang yang diabetes mellitus itu mesti mengkonsumsi krom bersama zinc itu ya. Zinc dan kromium itu dia akan bekerja bersama-sama. Satunya menstimulasi produksi, yang satunya meningkatkan kerja insulin. Jika kekurangan kromium, maka akan terjadi kondisi yang disebut seperti diabetes mellitus. Kenapa? Nggak ada insulinnya, tetapi insulinnya nggak bekerja. Oke.
absorpsi sekitar 10-25% saja ya, dalam bentuk lain ya. Yang tadi kromium plus 3 tadi. Ya. Jadi amount absorb remain constant at dietary intake. Jadi absorpsinya itu sekitar 40 mikrogram ya. Di situ. Kalau kelebihannya dia akan dikeluarkan melalui urin. Both chromium and iron are carried by transferrin. Jadi transferin artinya transferin itu punya tugas ganda. Dia bisa pleiotropik ini ya. Dia tuh bisa menggandeng iron, bisa menggandeng zinc dan juga bisa menggandeng kromium. Itu ya transferin. Defisiensi kromium maka dia akan mengalami kondisi mirip diabetes mellitus. Karena pada dia terjadi perubahan metabolisme CHO ya, karbon, hidrogen, oksigen, hiperglukose intoleran, glukosuria. Tadi kondisinya mirip orang diabetes mellitus. Oke, sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan ini ya, stop share dan Ibu share apa absensi. Dasar ilmu gizi ini, oke. Ibu share ya, silakan bisa di